Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Susilo. Saya sampaikan bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 15 Juni 2020, saya telah melaporkan saudara Seflen, anak dari Syekh Puji, anak kedua dari Syekh Puji, karena diduga telah melakukan pencemaran nama baik, kemudian memfitnah dan menghancurkan kehormatan kepada saya sesuai dengan aduan kami, melanggar pasal 310, 311 dan 318 KUHP tentang pencemaran nama baik. Dan kronologis tersebut berawal ketika pada hari Sabtu kemarin tanggal 13 Juni 2020 saya membaca berita di media online yang berjudul "Sebut Ayahnya Difitnah Dalam Kasus Pernikahan di Bawah Umur, Anak kedua Syekh Puji angkat bicara". Di situ ketika saya baca banyak sekali hal-hal yang tidak benar, bahkan terkesan memfitnah saya. Yang antara lain bahwa dikatakan saya memeras ayahnya 35 miliar. Kapan itu saya lakukan? Apakah ada bukti? Apakah ada permintaan kwitansi atau permintaan apa saya sudah pernah mengirim nomor rekening untuk mentransfer kepada saya? Semuanya tidak pernah, tidak ada. Saya lakukan laporan saya ke Polda karena memang saya menemukan sebuah tindak pidana, dugaan tindak pidana, kemudian saya menemui saksi-saksi, dan dari situ saya yakini bahwa perbuatan itu terjadi sehingga saya melapor ke Polda Jateng. Jadi tidak ada kemudian rekayasa pura-pura hanya sekedar saya untuk memeras uang untuk hidup besar. Kemudian Seflen mengatakan saya preman. Apakah Seflen pernah melihat saya di jalan minta duit, atau saya dengan gobang, atau saya pernah dengar saya membegal? Ini sangat mencemarkan nama baik saya. Saya jadi advokat, saya jadi dosen, saya jadi ketua Komnas Perlindungan Anak, saya jadi ketua Instansi Jawa Tengah, semua ada legalitasnya, semua ada SK-nya. Di aduan kami, kita melawan bahwa saya dikatakan pernah membayar atau menjanjikan wartawan 1M. Ini sebuah tindakan yang melecehkan wartawan. Wartawan itu objektif apa adanya. Dia ada narasumber, ada suatu kejadian, ada peristiwa, kemudian dimuat. Tidak perlu teman-teman wartawan dibayar, itu mereka sudah profesinya, sudah pekerjaannya. Kemudian ada lagi isu yang menyatakan bahwa saya melakukan premanisme di proyek Kali Kangkung. Keliru besar, bahwa saya di Kali Kangkung itu ada kuasa hukumnya. Saya sebagai kuasa hukum warga. Kemudian karena warga tidak dibayar sesuai dengan perjanjian awal dengan pemilik perusahaan, akhirnya warga menutup proyek. Lah, saya sebagai kuasa hukum pada waktu itu nengahin, tapi ternyata pelaku ini arogan sekali. Ya, dia menggunakan senjata apinya untuk mau menembak saya. Ya, dan kemudian alhamdulillah karena Tuhan masih melindungi saya, kemudian ada orang yang memisah. Di lain waktu ternyata ditemukan selongsong peluru dan lain sebagainya. Itu semua kita share ke berita dan semua saya buat aduan. Saya bukan memeras, memancing ini ya. Kemudian yang lebih parah lagi adalah dikabarkan bahwa saya pernah mengumpulkan teman-teman di Bandungan, teman-teman wartawan di Bandungan untuk mengadakan untuk membuat berita untuk mempermasalahkan Syekh Puji atau membuat berita tentang Syekh Puji. Itu keliru sekali. Bahwa saya di Bandungan itu karena kegiatan dengan Kesbangpol Jawa Tengah mengadakan penyuluhan hukum, ya, membahas terkait pelaksanaan pilkada serentak di Jawa Tengah, bagaimana peran wartawan di situ dan lain-lain. Dan itu murni semua dibiayai oleh Kesbangpol, bahkan kita tidak keluar duit sedikit pun. Dan kita sedikit dapat uang saku dari Kesbangpol sebagai lembaga pemerintah yang memperhatikan teman-teman wartawan. Jadi salah benar ketika menurut penyampaian Seflen itu saya mengumpulkan teman-teman wartawan menjanjikan mau dinepkan, ternyata mereka suruh bayar kamar sendiri-sendiri, itu tidak benar sama sekali.
Lah, karena 5 tuduhan yang tidak benar itu, kemudian saya tadi siang sudah menyerahkan aduan ini ke Polres Semarang, dan saya berharap ya, dengan aduan saya ini segera kemudian penyidik ya, kepolisian itu mengambil tindakan tegas, mengingat bahwa sosok Saiflan ini adalah kepala desa. Dia berbicara memakai seragam, sehingga bisa kita bayangkan bagaimana negara ini ketika aparat-aparat pemangku pemerintahan seperti itu ya, bicara semaunya sendiri tanpa ada bukti, nggak boleh. Dan pembicaraan itu di depan wartawan-wartawan, di depan teman-teman wartawan. Itulah sedikit yang perlu saya sampaikan. Yang jelas saya memohon kepada kepolisian untuk betul-betul menegakkan hukum, ya, untuk betul-betul melakukan penegakan hukum. Dan apabila nanti kasus ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan ke pengadilan, saya mohon juga untuk semua aparat penegak hukum itu betul-betul bertindak objektif dan betul-betul menegakkan hukum. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.